Hai, ketemu lagi sama aku. Sekarang kita akan di mode karir lagi ya. Tapi ini masih di Brazil, masih di rumahnya Maria. Dan kali ini kita akan ke ruang bermain anak. Atur ulang ruang cadangan menjadi ruang bermain yang menyenangkan untuk anaknya. Ya, semoga benar-benar menyenangkan hasilnya ya, semoga aja. Dan ini adalah ruangannya sebelum kita renovasi. Luas ya, cukup luas ini tuh. Dan kita cetak birunya seperti apa? Cetak birunya seperti ini, boleh diikuti, boleh enggak. Enggak ada kewajiban sih untuk kalian mengikuti cetak biru ya. Oke, karena udah, kita mulai aja renovasinya dari yang pertama, yaitu dinding dulu. Ini sebelah kanan posisinya, tapi namanya dinding kiri ya. Ya udah, ikutin aja. Kalau di sini sih semuanya bagus aja gitu, tapi kan kita pasti punya satu pilihan yang menarik mata ya. Dan menurut aku di sini tuh yang menarik yang kedua sih, karena juga hasilnya kan lebih hidup ya, lebih berwarna gitu, nggak pucet. Kalau 1/3 sih kurang menurut aku. Tapi aku mau ngecek dulu sih kamar tidur kemarin, apakah warnanya masuk ya untuk ruang bermain sama kamar tidur gitu kan, biar nggak jomplang ya warnanya. Di sini kemarin sih pink, putih sama hijau pastel ya, jadi agak jomplang sih kalau sama biru yang tadi. Dan ya udah, mau nggak mau juga untuk dindingnya kita ganti ke yang ke-1. Ya yang kedua emang kayak buat kamar anak cowok gitu sih ya. Terus dinding kiri ini yang benar-benar sebelah kiri sih. Yang ke-1 juga pastinya. Oke, setelah dari dinding kita akan beralih ke bagian yang paling atas. Apalagi kalau bukan atap. Nah, untuk atapnya di sini sebenarnya tuh 1 atau 2 aja sih yang cocok ya. Tapi entah kenapa jiwa sederhana aku ini tuh memilih yang ketiga. Ya mungkin karena memang sesimpel itu ya motifnya, nggak ada yang gimana-gimana gitu loh. Kalau 1 dan 2 kan ada bintang-bintangnya gitu. Tapi sebenarnya aku rekomendasiin yang 1, itu yang lebih bagus. Ya nasib aku aja sih pilih yang ketiga. Meskipun bisa diganti, cuman tetap aja kan karena pilihan pertama jadinya kurang berkesan gitu. Terus ke bagian paling bawah, ini baru lantai nih. Kalau biasanya aku akan pilih lantai warna gelap, kali ini aku ambil yang ketiga sih, yang gak terlalu cerah tapi juga gak gelap gitu. Jadi dia benar-benar di tengah-tengah warnanya. Oke, setelah dari itu kita berpindah ke sebelah kiri, yaitu untuk bagian jendela. Untuk jendelanya di sini tuh, jujur ya aku untuk jendela tuh sukanya tuh yang nggak nyempil-nyempil keluar gitu loh, bagian pinggirannya. Jadi kalau aku sih ambil yang kedua. Dan ini kan buat ruang bermain anak-anak ya. Ya ini juga lebih safety sih. Kalau takutnya kepentok-pentok gitu ya kan, bahaya. Terus ke bagian unit dinding. Nah, ini 1 atau 3 sih, antara 2 aja ya. Tapi ya karena cewek penghuninya, aku ambil yang ke-1, warna pink. Setelah itu ke bagian rak buku kiri. Untuk rak bukunya sih ya di sini yang biar set gitu ya. Aku ambil yang ke-1. Kayak yang kedua simple tuh. Tapi ya bagaimana? Habis dari kiri kita berpindah ke kanan. Masih di rak buku juga. Dan ini udah pasti lah ya, kalian tahu warna apa yang akan dipilih. Yang ke-1, warna pink. Setelah itu ke bagian tenda. Tenda, oke. Karena kita menyesuaikan dengan tema kamar ruang bermain yang menyenangkan, dan ini punya anak-anak perempuan, so, paling 1 sih. Atau yang ketiga, yang kedua nggak mungkin ya. Aku pengen yang ketiga tapi harus yang ke-1. Nah, gimana tuh? Terus ke bagian pohon. Pohon di dalam ruangan ya, pohon-pohonan gitu lah ya, bukan pohon asli kok. Ya karena warna pink ya isi kamarnya. Kalau mau ngikutin warna pink juga pohonnya boleh, tapi di bagian batang pohonnya menurut aku kurang bagus karena warnanya putih gitu kan batangnya. Kalau aku sih yang ketiga, ya kan aku suka warna kayu ya. Jadi ya aku nggak masalah dengan warna yang nomor 3 gitu. Dan harusnya juga yang punya kamar nih gak akan masalah kok, karena kan ini ruang bermain ya, bukan kamar tidur gitu. Setelah itu kita berlanjut ke bagian di tengah-tengah ini yang sendirian, yaitu meja bermain. Karena tertutup nih sama gambar-gambarnya, jadi kayaknya ambil yang ke-1 aja sih, warna putih, bundar pula. Oke, terus ke bagian kursinya nggak lengkap ya kalau nggak dikasih kursi gitu.
Di sini kalian tahu lah yang mana yang akan aku pilih ya. Yang ketiga itu cakep sih menurut aku. Oke, setelah itu ke bagian ganti meja dulu. Yang ketiga baru pindah ke bagian bangku dan bantal. Tapi ini kita duluin si bangku dulu. Oke. Putih, coklat, kuning. Ini aku nggak tahu juga sebenarnya sebutannya warna apa, tapi aku nyebutnya kuning kayu aja gitu. Biar nggak salah, meskipun mungkin aja salah. Terus ke bagian bantalnya. Untuk bantalnya sini ada 1, 2, dan 3. Udah pasti yang ke 1 lah ya. Lanjut ke bagian sebelah kanan lagi, yaitu permadani. Oke, ada ke 1, yang kedua, dan yang ketiga. Yang kedua sih. Ada warna biru. Padahal harusnya yang ke 1, karena kan buat nyamain sama rak buku. Tapi yaudah, gak apa-apa. Terus untuk mainannya, ya karena di sini yang punya cewek ya, jadi mainan identik cewek itu ya rumah-rumahan, boneka gitu kan. Selanjutnya ke bagian grafik ketinggian ya, pengukur tinggi badan tuh biasanya. Ini juga disamain pastinya yang ke 1. Terus ke bagian kursi kanan yang sendirian nih dia. Juga pastinya yang ketiga. Harus sama mereka. Setelah itu ke bagian agak ke bawah dulu deh. Si dekorasi. Ada balon, ada tangga, dan ada ring basket. Bener gak sih ring basket namanya? Oke, itulah. Balon aja sih yang ke 1. Biar feminim gitu ya. Terus lampu gantung. 1, oke. Yang kedua enggak. Yang ketiga juga enggak. Yang ke 1 sih. Karena plafonnya udah gagal si atapnya, jadi lampunya jangan sampai gagal gitu ya. Terus ke bagian sebelah kiri, hammock. Maaf kalau aku salah sebut ya guys ya. Aku yang ketiga sih, yang warna kuning. Oke, setelah itu ke bagian dekorasi dinding. 2 terakhir nih. 1, 2, 3. Yang ke 1 sih. Kalau ini beneran cantik nih pinknya. Dan yang terakhir ke kursi mainan. Belum yang terakhir sih, sorry. Aku yang ke 1 sih. Dan yang terakhir, ini ketutupan sih. Aku lama baru nemu. Si gorden ternyata. Iya ya, kenapa? Kok gak ada gorden gitu? Ternyata emang ketutupan. Sebenarnya kalau mau cocokin sama si jendela tuh yang ketiga ya untuk gordennya. Tapi kurang cocok sih menurut aku sama si isi ruangannya. Jadi ya mau gak mau kami yang ke 1 untuk gorden kali ini. Pink. Ya udahlah, gimana lagi ya kan? Kita buka dulu hadiahnya. Dan kita ambil. Dan ini dia prosesnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita akan berpindah ke Singapura. Oke. Kantor rumah Ethan. Ubah loteng ini menjadi ruang cerah yang sempurna untuk pekerjaan kreatif. Oke, kantor rumahan ya. Kita balik aja dulu ke kamar mainan tadi. Kamar bermain, sorry. Dan ini penampakannya. Kita lihat cetak biru apakah sama. Oke. Lampu sama, unit dinding, tenda, dekorasi, jendela, beda sih. Bangku sama, plafon beda. Banyak yang sama sebenarnya. Mainan juga sama, terus juga kursi mainannya. Ya nggak apa-apa sih nggak sama ya. Ini kan sesuaikan aja dengan kreasi kalian gitu. Dan ya begini penampakannya. Meskipun ya aku tuh sadar diri aja sih sebenarnya, kayak kalau ngedekorasi ruangan anak-anak gitu, yang bertema anak-anak aku kurang bagus hasilnya. Dan ya contohnya kayak gini. Nabrak nih warnanya, tapi yaudah. Mau gimana, toh juga gak ada percakapan. Dan ya aku harus membiasakan diri kayaknya untuk gak banyak ngomong sama klien ya. Karena kemarin di tantangan tuh ada, di sini gak ada mode karir. Tapi yaudah gak apa-apa. Gimana hasilnya, semoga kalian suka. Semoga kalian gak bosen sama video aku. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Dan bye-bye.